Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Tata Edins hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan saat ini pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Dialog Palembang pagi ini. Dialog Palembang pagi ini seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan berbincang-bincang memperingati Hari Tani Nasional, menguatkan peran petani menjaga ketahanan pangan nasional. Pendengar, kita tahu di setiap tahun itu pada tanggal 24 September kita memperingati Hari Tani Nasional ya. Dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional, penting untuk kita kembali menyoroti peran strategis petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional. Jadi di tengah tantangan perubahan iklim, fluktuasi harga pasar dan keterbatasan akses petani terhadap teknologi dan pemasaran, serta peran pemerintah daerah khususnya Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan ini menjadi sangat vital. Dan salah satu bidang juga yang memiliki peran penting dalam mendukung petani adalah bidang pengolahan, pemasaran hasil, dan penyuluhan pertanian. Jadi bidang ini juga tidak hanya bertugas mendorong peningkatan nilai tambah produk pertanian, tetapi juga menjembatani petani dalam menghadapi pasar yang semakin kompetitif, serta memperkuat kapasitas mereka melalui program penyuluhan. Dan juga di Dialog Palembang pagi ini tidak hanya akan berbincang-bincang bersama kedua narasumber, ada Anda juga yang nantinya bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon 0711399977, 082179279090 untuk membahas lebih lanjut perbincangan kita mengenai Hari Tani Nasional ini, bagaimana menguatkan peran petani menjaga ketahanan pangan nasional. Saya sudah tersambung bersama narasumber via Zoom, lalu juga sudah hadir langsung narasumber kita di sini juga di Studio Pro 1 Palembang. Saya sapa terlebih dahulu, di Studio Pro 1 Palembang sudah hadir pengamat ekonomi dan bisnis Islam ya dari UIN Raden Fatah Palembang, ada Bapak Muhammad Fikri Hijami MSc. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya sapa ke para pendengar radio RRI Palembang. Selanjutnya juga via Zoom kita sudah tersambung bersama Dr. Darwan Agus SPMM, Kabid Pengolahan, Pemasaran, Hasil, dan Penyuluhan Pertanian atau PPHPP, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darwan. Mana suaranya, Pak? Pak, suaranya nggak bisa Tata dengar di sini, Pak. Iya, kita masih menantikan untuk bisa menangkap dengan jelas ya suaranya Pak Darwan pendengar, karena kita sudah tersambung via Zoom, sudah bertatap muka secara daring, tetapi ini suaranya saya belum bisa menerimanya dengan jelas di sini ya. Ya, sebentar ya kata Pak Darman, saya cuma menebak dari gesturnya saja. Baik, nah kami ingatkan kembali pendengar untuk nantinya Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 atau bisa langsung ke akun YouTube RRI Pro 1 Palembang, karena kita juga siarkan via YouTube juga ya, atau bisa langsung juga ke aplikasi RRI Digital. Anda yang belum download aplikasi kami silakan download saja, itu ketik saja RRI Digital di iStore maupun di Play Store Anda. Nah, sambil kita menunggu tersambung kembali begitu ya bersama narasumber kita Pak Darwan, kita langsung lanjutkan saja perbincangan kita di pagi hari ini ya. Jadi di sini juga tidak hanya Pak Darwan saja pendengar, ada pengamat ekonomi dan bisnis Islam juga, ada Bapak Muhammad Fikri Hijami ya. Pak Fikri, bagaimana Anda melihat peran strategis petani di Sumsel sendiri ini dalam menjaga ketahanan pangan nasional saat ini? Ya, jadi petani dalam hari ini Hari Tani Nasional. Nah, jadi untuk Hari Tani ini bukan hanya untuk seremonial, tapi juga bagaimana petani tidak bekerja sendiri. Petani itu perlu dibina, perlu dibantu, didampingi, bukan hanya dari pemerintah, tapi mungkin dari beberapa stakeholder, universitas, kemudian pengusaha-pengusaha, baik pengusaha lokal maupun pengusaha yang berasal dari luar Sumatera Selatan sendiri. Nah, jadi petani itu ketika tidak bekerja sendiri,
maka peran strategis, maka apa yang mereka lakukan, apa yang mereka produksi itu bisa dilaksanakan, bisa dipasarkan dengan baik. Nah, ketika petani bisa dibantu mungkin dari segi permodalan, kemudian segi mekanisasi pertaniannya dibantu untuk beberapa aspek di produksi pertanian, dan juga yang paling penting itu bagaimana cara mereka memasarkan produk-produk pertaniannya. Nah, ketika produk-produk pertanian khususnya di Sumatera Selatan itu bisa dipasarkan, tidak, jadi harganya itu tidak jatuh. Untuk fluktuasi harga itu ketika pasarnya sudah dijamin, mungkin dari koperasi, mungkin peran tengkulak itu bisa dikendalikan oleh pemerintah, dengan dalam hal ini pemerintah mengawasi dari tata kelola perniagaan, produksi dan juga hasil panennya, sehingga yang diimpikan dan yang diinginkan oleh petani ketika dia sudah membudidayakan tanamannya, maka mereka menginginkan harga yang terjamin, tidak terlalu tinggi tapi harga yang sesuai dengan apa yang telah mereka keluarkan saat melakukan produksi seperti itu. Baik. Nah, jadi selanjutnya begitu ya, apa yang bisa Anda, maksudnya gini, apa yang Anda lihat untuk tantangannya sendiri ya, tantangan utama yang dihadapi petani lokal kita ini di Sumsel ini khususnya dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing pertanian mereka? Ya, tentu kalau di segi produktivitas, yang paling riskan itu adalah iklim, kemudian cuaca. Nah, ketika dalam produksi pertanian itu biasanya ada penentuan musim tanam. Nah, penentuan musim tanam ini kan sering kita lihat dengan cuaca yang ada. Nah, jadi ketika cuaca tidak menentu, masa pancaroba dan lain sebagainya, nah musim tanam tadi itu terkadang bisa tergeser. Nah, jadi ketika yang harusnya kemarau ternyata jadi sering hujan, dan begitu pula sebaliknya. Nah, jadi inilah yang bisa mempengaruhi produksi dari petani tadi, yang misalkan dalam 1 hektar bisa menghasilkan rata-rata 5-7 ton, bisa kurang dari itu. Nah, jadi mungkin perlu adanya beberapa peran teknologi dalam menjaga dan juga menginisiasi ataupun mengkondisikan hal tersebut. Nah, selain itu, selain tantangan dari suhu dan iklim, nah mungkin adanya serangan hama dan penyakit. Nah, serangan hama dan penyakit ini mungkin misalkan serangan tikus kalau di padi dan lain sebagainya, ya mungkin kita perlu meningkatkan kekompakan dari petani sendiri, bagaimana cara menentukan musim tanam sehingga mereka bisa tanam serempak. Nah, ketika tanam serempak kan tentu bisa mengurangi serangan dari tikus tadi seperti itu. Nah, mungkin ya 2 komponen itu yang dapat saya sampaikan seperti itu. Oke, kita coba sapa kembali, sudah tersambung kembali via Zoom Pak Dr. Darwan Agus SPMM, Kabid Pengolahan Pemasaran Hasil dan Penyuluhan Pertanian atau PPHPP dari Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Pak Darwan, nah suaranya juga masih belum bisa kita terima di sini ya, Pak Darwan. Tapi itu mic-nya sudah nyala sih sebenarnya. Apakah yang terjadi kira-kira di sini? Entah ini dari sini apa dari sana ya. Tapi di sini kayaknya standby semua sih Pak ya. Pak Darwan bisa mendengar saya dengan jelas ya Pak ya? Nah bisa, saya nggak bisa nih, suara Pak Darwan nggak muncul sama sekali di sini. Oke, kita coba dulu ya Pak, kita masih cari permasalahannya apa di sini. Mungkin di sini sih dari studio kita ya. Baik, kita lanjutkan kembali ya perbincangan kita, dan kami ingatkan juga nih pendengar ya untuk segera saja bergabung. Untuk yang mau tanya-tanya langsung boleh ya di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090, atau nanti Anda bisa langsung ke aplikasi RRI Digital ya. Kita masih berbincang-bincang mengenai dialog Palembang pagi ini, peringatan Hari Tani Nasional. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Tata. Sama Bapak siapa, di mana? Pak Azhari di Sekayu. Pak Azhari di Sekayu, silakan pertanyaannya. Selamat pagi, Sumber. Iya. Ini Mbak, saya mau bertanya kan. Saya kan seorang petani kan. Masalah pupuk
kita kan sangat sulit di desa sayur kan. Kenapa masalah pupuk kenapa? Masalah pupuk kan, pupuk itu sangat sulit untuk dijangkau. Masalah pupuk Sangat sulit untuk sangat sulit. Iya, sangat sulit kan. Masalahnya kan, Mm-mm. nah, saya bisa nggak Bapak kan mengatasi hal masalah pupuk ini kan? Oke, kesulitan pupuk ya. Iya. Nanti kita tanyakan ya kepada dinas terkait ya, mungkin untuk bantuan begitu ya, bantuan pupuk ya. Subsidi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terputus semua ini. Oke, baiklah. Kita lanjutkan kembali. Mungkin ini pertanyaan masalah pupuk itu kita akan berikan ya kepada Pak Darwan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Anda pendengar mungkin yang lainnya juga ingin bertanya masih terkait dengan peringatan Hari Tani Nasional, silakan saja di line telepon 0711369977 082179279090 dan kita masih berbincang-bincang mengenai Hari Tani Nasional, menguatkan peran tani menjaga ketahanan pangan nasional. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Oke, ini kita tersambung bersama Pak Darwan ya via telepon ini ya. Oke. Pak Darman, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pak Fikri. Ya. Oke. Dan Bapak Ibu semua petani Sumatera Selatan. Ya, terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang pagi hari ini ya. Mudah-mudahan lancar ini perbincangan kita ya Pak ya. Walaupun ini sedikit feedback, sepertinya suara mantul suara saya di sana ya Pak. Kalau di kami jelas Bu. Jelas ya? Oke. Ya jelas. Suara Zoom Bapak udah udah di off kan ya Pak ya? Oh kita off kan ya? Iya, di off kan saja ya Pak. Oke. Oke, baik. Oke. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pendengar. Nah, ini sudah ada pertanyaan ini dari pendengar kita Pak Darwan ya, terkait dengan Hari Tani Nasional, tapi nanti saya akan sampaikan pertanyaannya. Tapi sebelumnya saya ingin tanyakan dulu, memperingati Hari Tani Nasional ini apa yang menjadi catatan Anda begitu Pak terkait dengan mungkin pertanian yang ada di Sumatera Selatan ini? Silakan Pak. Oke Mbak Tata. Pertanian Sumatera Selatan pada saat ini. Oh ya, sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa saya Kepala Bidang Tanaman Pengolahan, Pemasaran dan Pemilihan Pertanian Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Artinya Mbak Tata di Sumatera kali ini kita fokus ke pembahasan tanaman pangan dan hortikultura. Karena pertanian itu luas sekali Mbak Tata. Siap Bapak. Ya, ada peternakan, ada perkebunan dan sebagainya. Nanti kalau melebar ke perkebunan atau ke peternakan atau perikanan, bukan lagi wewenang kami, nanti kami salah takutnya. Ya, berarti kita fokusnya ke mana Pak tadi? Tanaman pangan dan hortikulturanya saja ya. Oke. Baik penyuluhannya boleh, seperti yang disampaikan pendengar tadi juga bisa, pupuk subsidi misalnya boleh juga. Kami sampaikan bahwa petani pada saat ini saya ucapkan selamat Hari Tani Nasional 2025 kepada para petani kita Sumatera Selatan. Kami memberikan apresiasi yang tinggi terhadap petani Provinsi Sumatera Selatan khususnya. Karena pada saat ini pertanian Sumatera Selatan khususnya tanaman pangan padi kita menjadi lumbung pangan nasional nomor 5 di Indonesia. Ini juga membuat petani kita semakin giat di Provinsi Sumatera Selatan ini. Bahkan di salah satu kabupaten kita yaitu Banyuasin di bulan September ini menjadi nomor 2
terbesar penyumbang gabah padi di Indonesia. Kalau tingkat kabupatennya Banyuasin itu adalah nomor 2 setelah Indramayu, Mbak Tata. Jadi kita patut berbangga pada petani Sumatera Selatan sudah menyumbangkan tenaga pikirannya dan juga biayanya untuk Indonesia, untuk kebutuhan Indonesia. Kalau kebutuhan kita Provinsi Sumatera Selatan, kita surplus Mbak Tata untuk padi ini sekitar 800.000 ton per tahun di Sumatera Selatan ini surplusnya. Jadi kita sudah menyumbang untuk nasional. Mungkin itu Mbak Tata. Jadi kita bangga terhadap petani Sumatera Selatan. Baik. Nah, kita langsung lanjutkan saja dengan pertanyaan pendengar tadi ya Pak ya. Iya. Pendengar tadi ada Pak Azari, dia nih domisilinya di Kenten. Masalah pupuk ini ya Pak ya, dia kan merasa kesulitan ya. Mungkin ada bantuan begitu Pak ya, atau mungkin ada yang ingin disampaikan gitu Pak terhadap pendengar kita yang bertanya ini? Kenten Banyuasin Mbak ya? Iya betul Pak. Iya. Terima kasih Pak. Siapa tadi? Pak Azhari Pak. Pak Azhari ya, Pak Azhari di Banyuasin. Kalau memang masih tersambung bisa kami langsung putarkan, tapi kalau tidak tersambung lagi, bahwa kami sampaikan pupuk subsidi di Provinsi Sumatera Selatan ini, kalau berdasarkan data yang kita punya, kuota yang kita punya, bahwa kita cukup untuk Provinsi Sumatera Selatan. Bahkan Pak Menteri mengatakan kalau misalkan pupuk subsidi itu kurang, harus segera diadakan oleh pemerintah. Tetapi Pak Tata, kita kadang-kadang para petani ini tidak tahu, kurang mengetahui cara prosedur untuk mendapatkan pupuk subsidi. Karena pupuk subsidi ini, subsidi pemerintah ini harus melalui pendataan kelompok tani. Jadi artinya gini, petani itu harus terdaftar sebagai kelompok tani, dan kelompok taninya harus masuk ke dalam sistem informasi penyuluhan pertanian. Nah, tapi kadang-kadang petani kita ini ada yang tidak termasuk ke dalam kelompok tani dan tidak masuk ke dalam simultan, sehingga tidak bisa untuk mendapatkan pupuk subsidi. Nah, mungkin Pak Thohir ya? Bukan Pak, siapa tadi? Pak Azhari Pak. Pak Azhari tadi kalau memang masuk ke dalam kelompok tani dan terdaftar Azhari terdaftar ke dalam simultan, akan kami segera upayakan itu. Ini bisa jadi karena KTP-nya Mbak, KTP-nya karena masuk ke dalam alokasi pupuk itu, masuk yang dibantu oleh para penyuluh untuk memasukkan ke alokasi pupuk itu harus KTP-nya sudah elektronik. Ya, jadi memang harus terdaftar di Dukcapil dan sudah dielektronikan. Dan antara nama di KTP dan di data kelompoknya yang ada di simultan itu tidak boleh berbeda. Misalkan Darwan Agus, Darwan A, itu nggak bisa tuh. Harus Darwan Agus. Iya. Nanti kami kalau misalkan ada data Pak Azharinya, kami segera koordinasikan sama kawan-kawan penyuluh yang ada di lapangan, yang di Kenten. Karena kami juga membidangi penyuluhan pertanian kan. Iya Pak. Sehingga mudah sekali untuk bisa kami langsung hubungi kawan-kawan pertanian yang ada di Kenten. Oke. Gitu Mbak. Baik Pak Darwan. Sudah dijawab ya Pak Azhari ya. Nah, kami lanjutkan kembali nih perbincangan kita. Saya ke Pengamat Ekonomi nih. Pak Fikri, dalam konteks Hari Tani Nasional ini menurut Anda apa langkah konkret yang memang perlu dilakukan ya untuk memperkuat posisi petani secara ekonomi dan sosial? Oke, jadi untuk memperkuat posisi petani, nah ketika kita berbicara petani di desa nih,
Nah, saat ini kan ada yang namanya Koperasi Desa Merah Putih kan. Ya. Nah, mungkin itu bisa benar-benar diberdayakan petaninya. Nah, kalau Koperasi Desa Merah Putih itu kan mereka dapat modal dari negara. Nah, mungkin nanti sistemnya bagaimana? Apakah memang koperasi itu bergerak di bidang hilirisasi, ataupun kalau di tanaman pangan di padi nanti di penggilingan, ataupun bagaimana nanti sistem pengkreditannya. Nah, jadi dengan membantu dari keberlanjutan dan pemberdayaan petani di setiap desa di Sumatera Selatan, maka petani merasa petani bisa terbantu, apakah itu di permodalan atau mungkin di beberapa sektor-sektor yang bisa membantu petani. Nah, mungkin langkah strategisnya dengan Koperasi Merah Putih itu nanti bukan hanya di produksi, tapi karena akses sistem di pertanian itu kan dari hulu sampai ke hilir, mungkin bisa nanti di pemasarannya, kemudian dan juga koperasi ataupun bulog nanti yang mengambil semua hasil gabah kering ataupun gabah yang langsung di ladang itu, sehingga tidak ada yang namanya mubazir, waste itu, sehingga semua yang dihasilkan petani di suatu daerah itu, apakah itu memang ada yang rusak ataupun tidak benar-benar diinginkan pasar, semuanya perlu diserap oleh Koperasi Desa Merah Putih ataupun bulog seperti itu. Sehingga petani, inilah yang kami produksi dengan biaya yang kami keluarkan, sehingga harapannya mereka bisa setidaknya balik modal untuk biaya produksi mereka seperti itu. Oke. Nah, Pak Darwan, komoditas hortikultura unggulan kita di Sumsel ini ya Pak ya, apa sih Pak, dan bagaimana kontribusinya sendiri terhadap pasokan pangan lokal maupun nasional? Karena saya semangat sekali mendengar kabar baik yang disampaikan di awal tadi, begitu ya Pak. Silakan Pak. Oke, Mbak Tata, untuk tanaman hortikultura di Provinsi Sumatera Selatan yang menjadi andalan kita, ya gak jauh-jauh dari duku, durian, nanas, itu Mbak. Jadi nanas kita ini di Prabu Mulih itu sudah mendunia, karena terutama untuk pengolahan seratnya itu sudah bisa masuk sudah kerjasama dengan pengusaha yang ada di Malaysia dan Singapura. Bahkan di beberapa kesempatan ada kunjungan dari Thailand dan Malaysia untuk berkunjung ke lokasi tersebut untuk nanas. Dan di duku misalnya kan, duku ini sebenarnya semua orang hampir mungkin sudah pernah merasakan duku kita kan, duku Palembang. Di secara nasional mungkin sudah sangat terkenal, tetapi duku ini sifatnya kan musiman. Sehingga pada saat musim kadang-kadang harganya anjlok. Nah, juga durian kita juga banyak sekali durian lokal Mbak. Seperti dari Lahat misalkan kan durian Lingsing misalnya kan, durian yang tidak kalah bagusnya dan kualitasnya dengan durian-durian yang sudah terkenal, yang diproduksi oleh negara lain. Tapi mungkin yang pertama promosinya kita agak kurang, yang kedua mungkin kita ini kan senangnya yang impor gitu kan. Padahal kita sendiri itu duriannya bagus Pak. Itu diantaranya. Kalau hortikultura sayur, kita masih kekurangan sebenarnya untuk hortikultura ini di cabai dan bawang merah. Karena kita tanahnya kurang cocok untuk ditanam bawang merah khususnya. Kalau cabai sebenarnya sudah banyak kita, tetapi karena daerah kita ini terutama di Sumatera Selatan ini, di Palembang ini biasa makan pempek suko yang setiap hari membutuhkan cabai, sehingga kita masih kekurangan untuk cabai ini. Dan inflasi kita di Sumatera Selatan selalu di antaranya kadang-kadang adalah akibat dari inflasi harga cabai ini. Oke. Berarti yang disampaikan tadi itu
tren produktivitasnya itu terbatas karena itu tadi ya Pak ya, karena produknya memang musiman, lalu juga Ya. kualitas tanah begitu ya Pak ya. Ya, ya. Oke. Ya, tapi kita punya kelebihan kalau duku kita di Palembang yang berasal dari Komering Ya. itu memang Tuhan sudah memberikan kita anugerah yang sangat luar biasa. Kalau di tanam tempat lain nggak seperti yang di Komering, Mbak, duku kita. Iya. Jadi kita punya kelebihan itu di antaranya, Mbak. Oke, yang sangat terkenal itu ya Pak ya, sampai saking terkenalnya itu orang kadang ngaku-ngaku ya Pak, mengklaim. Oke, baiklah kita ke pendengar dulu. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi Mbak Tata. Pagi. Sama Bapak siapa di mana? Halo, Iya Pak, sama Bapak siapa di mana? dari Batu Raja Pak Kiwai. Pak Kiwai di Batu Raja. Silakan Pak. Begini ya Pak, narasumber nomor saya ya. Kalau masalah itu pupuk, masalah kesejahteraan petani itu, kalau bisa pupuk itu jangan banyak pertinggahannya. Maksud saya pupuk itu kalau bisa dari pabrik langsung ke petani, ke kelompok tani, jangan sana sini sana situ. Jadi beda. Kalau istilahnya, kalau ember bocor banyaknya mata rantai sampai ke tempatnya kita separuh lagi banyak kebocoran, bukan penuduh kan? Kalau kita bawa air kan, nah jadi langsung aja ke petani. Jadi petani mudah. Nah subsidi pupuk apa gimana pupuk diperbanyak, berapa ke potensial petani kita banyak ke pupuknya itu sesuai, jangan potensial sekian pupuknya nggak sampai sekian. Jadi kesulitan lah para petani. Satu, kedua pemasaran barang petani. Kita bukan komoditi padi aja kita nih, kopi, cengkeh apa kalau di Batu Raja ada lada. Nah kalau bisa hasil pertanian itu kalau bisa kita Provinsi Sumatera Selatan membuat hubungan jaringan ke luar negeri, kita langsung berjual ke sana. Jadi apa hitung dolar, jadi petani kan langsung. Nah, dolar kan mahal, beda. Kalau ibarat ke toke ini dia jual ke kota sekian untung kesini, jadi banyak mata rantainya langsung. Kalau bisa biasa dijebat oleh petani. Kalau pemerintah bisa pemerintah mengambil, pemerintah langsung ke sana. Bisa kita mendapat PAD juga misalnya kan. Kopi 100.000 kita beli dengan rakyat 90.000, kita jual, pemerintah jual misal 10.000 per kilo, kita dapat PAD, kita langsung aja ke luar negeri, jangan mata rantai di sini aja. Kayak kita pemasaran ke Lampung, kalau bisa kita sendiri, kita ada pelabuhan besar dong kita nih kan, apa dikemas apa nih, kita langsung aja bisa dijembat oleh dinas perdagangan kan langsung keluar kan, petani langsung ke dinas itu, pemerintah dulu mengambilnya kan, sebelum pembayaran itu kan kita bisa. Nah itu menurut saya. Terima kasih waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak Darwan dijawab pertanyaannya Pak. Oke, Pak Kiwai di Batu Raja. Kiwai ya dari Batu Raja, Kabupaten Oku. Jadi masalah pupuk subsidi ini. Pupuk subsidi ini memang seperti kegiatan-kegiatan yang lain, subsidi-subsidi yang lain, bahwa memang petani sasaran untuk pupuk subsidi ini adalah petani padi, saya sampaikan ya, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kakao, dan kopi. Itu berdasarkan Permen nomor 1 tahun 2024 tentang pupuk subsidi. Jadi petani-petani ini peraturan Mbak, peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi petani-petani yang di luar itu memang belum bisa untuk mendapatkan pupuk subsidi. Hingga nanti kalau misalkan ada komoditi yang harus kita daftarkan, nanti kita akan coba daftarkan, dari artinya ada usulan dari para masyarakat yang ada di Sumatera Selatan akan kita sampaikan ke pusat. Tetapi pada saat ini pupuk subsidi ini hanya terbatas kepada 9 komoditi dan komoditi yang saya sebutkan tadi. Dan juga Mbak, untuk pupuk subsidi ini hanya dibatasi kepada para petani yang mempunyai lahan di bawah 2 hektar. 2 hektar ke bawah. Bukan 2 hektar
hektar ke bawah menurut saya. Ya. Sehingga kalau dia sudah sebagai pengusaha pertanian, artinya di atas 2 hektar Iya. punya lahan, dia nggak bisa lagi dapat pupuk subsidi. Itu peraturan pemerintah yang mengatur tentang pupuk subsidi. Artinya kalau para petani sudah 3 hektar itu, kita anggap bahwa petani itu memang sudah mampu. Ya. Hingga kalau yang sudah di atas 2 hektar itu, mereka harus menggunakan pupuk non subsidi. Dan sudah banyak beredar dan berbagai macam merek yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini. Sehingga para petani bisa menggunakan pupuk subsidi ini hanya terbatas kepada petani-petani yang saya sebutkan 9 tadi, Oke. dan juga 2 hektar ke bawah kepemilikan lahan. Itu yang masalah pertama. Yang kedua tadi masalah apa ya? Karena Pemasaran, Pak. di kami gimana? Pemasaran, kalau bisa tuh kita punya kerjasama langsung ke luar negeri gitu, Pak. Oh ya, untuk pemasaran hasil, Iya. untuk tanaman pangan dan hortikultura, Mm-mm. kita sampai saat ini untuk memenuhi kebutuhan sendiri di Sumatera Selatan dan Indonesia. Karena untuk padi ini, padi dan jagung, ya padi jagung, apalagi horti, kalau horti rata-rata kita konsumsi di Sumatera Selatan kan, Iya. bahkan untuk kebutuhan kita sendiri saja mungkin tidak cukup. Sehingga untuk padi dan jagung ini merupakan juga kalau mau ekspor ada aturan pemerintah yang mengatur adalah pusat. Sehingga kita harus Ikuti SOP-nya. mengikuti aturan dari pemerintahan pusat. Iya. Untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri secara nasional saja terkadang terjadi fluktuasi. Di tahun ini Iya. misalkan kita surplus, di tahun depan kadang-kadang ada produksi kita menurun, sehingga untuk ekspor untuk beras dan jagung mungkin kita belum bisa untuk ekspor, kecuali nanti ke depan produksi kita sudah mantap dan juga produksi kita surplus, mungkin bisa kita ekspor keluar. Iya. Untuk tanaman mungkin yang lain, perkebunan nanti mungkin bisa kawan-kawan perkebunan yang bisa menyampaikan, seperti kita punya banyak kopi ya di Sumatera Selatan ini, mungkin di Oku juga, di Batu Raja juga banyak tanaman kopi juga di sana, sehingga memang produk ini bisa diekspor ke luar negeri dan ke luar daerah kita. Ya. Dan nanti mungkin sama kawan-kawan perkebunan, Mbak Tata, kalau Baik. perkebunan. Baik, terima kasih Pak Darwan. Nah, Pak Fikri, sejauh ini Anda melihat bagaimana kontribusi sektor pertanian Sumsel ini ya terhadap ketahanan pangan nasional, khususnya memang dalam komoditas strategis seperti yang disebutkan tadi ya, jagung dan lain-lainnya itu. Ya, jadi untuk kontribusi seperti yang disampaikan Pak Darmawan tadi, maka Pak Darwan. Pak Darwan tadi, sorry, memang di Banyuasin, di Oku, di Oki kan itu memang banyak tanaman-tanaman pangan dan lain sebagainya kan, hortikultura di Batu Raja dan lain sebagainya. Nah, jadi memang kalau kita berbicara untuk komoditas yang ada, itu seharusnya kita penuhi dulu kebutuhan dari daerah kita. Nah, kenapa? Karena kalau kita fokus untuk ke hasil, untuk nilai tukar yang lebih tinggi, nah itu nanti malah akan ada gejolak harga di daerah penghasilnya. Ya. Logikanya nanti petani ataupun masyarakat yang ada di daerah itu tidak bisa menikmati hasil alamnya, tapi hasil alamnya itu bisa langsung ke luar negeri. Itu kan nanti bisa ada kendala lagi, harga yang ada itu malah melonjak, dan negara ataupun Pemda harus mencari pangan, kemudian hortikultura dan lain sebagainya itu dari luar daerah, tentu harganya akan jadi naik kan. Nah, jadi intinya sebagai petani, sebagai masyarakat Sumatera Selatan, kita ya saling bantu, saling meningkatkan. Kalau kami sebagai dosen
bagaimana cara mentransformasikan ilmu yang kami ada untuk memberikan seperti penyuluhan. Iya. Ada namanya Tridharma Kampus untuk pengabdian kepada masyarakat. Jadi apa yang harus kita transformasikan, apakah itu memang di teknologinya, apakah itu bagaimana kelembagaannya, bagaimana cara masuk ke organisasi, ataupun bagaimana cara mensejahterakan petani-petani yang ada di suatu daerah dengan sumber daya yang sudah tersedia, dengan banyak manfaat, dengan banyak ketersediaan tanah yang bagus dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu Anda sejauh ini kalau melihat kebijakan pemerintah sendiri ya, yang mendukung penguatan para petani ini, apalagi di wilayah kita ini ya, di Sumatera Selatan ini, berarti memang sudah sangat efektif kah? Atau sebenarnya masih ada yang perlu ditambahkan atau gimana? Ya, jadi tentunya seluruh regulasi itu kalau dijalankan dengan baik, itu bisa mendapatkan manfaat yang baik. Nah, cuman tergantung situasinya. Terkadang ada penyelewengan, kemudian ada miss antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi ke kabupaten dan kecamatan, seperti itu. Sehingga mungkin perlunya kita berkolaborasi lebih erat lagi antara seluruh lini yang ada, khususnya di Sumatera Selatan. Karena memang misalkan tadi seperti yang disampaikan Pak Azhari, bagaimana prosedur untuk mendapatkan pupuk subsidi. Sebenarnya ya memang ketika para petani diberikan penyuluhan oleh penyuluhnya, maka mereka akan tahu, ini loh, kalau kita mau mendapatkan pupuk subsidi, kita harus masuk ke kelompok tani, punya kartu tani, bagaimana sistematikanya di bawah 2 hektar dan lain sebagainya. Ketika petani yang masuk dalam kelompok tani itu ingin mendapatkan haknya, pupuk subsidi dan lain sebagainya, ataupun bantuan benih, maka ketika informasi itu ada di daerah, ada di desa dan lain sebagainya, maka ya seluruhnya bisa mengetahui. Nah, cuman nanti bagaimana pemerintah daerah itu menyelaraskan apa saja program yang ada di pemerintah pusat masuk ke daerah, dan pemerintah daerah tentu punya peran masing-masing untuk membina dan mengawasi aturan tadi, seperti itu. Oke. Nah, Pak Darwan, kalau kita menembus pasar ekspor gitu ya Pak ya, atau pasar besar nasional lah ya untuk produk hortikultura Sumsel itu sendiri ya, apa Pak nih biasanya hambatan yang sering dihadapi begitu, tantangan yang sering dihadapi? Khusus untuk tanaman hortikultura, masalah yang kita hadapi, yang pertama sifat dari hasil pertaniannya hortikultura, yaitu yang pertama musiman, sehingga tidak continue ada produk tersebut. Yang kedua, sifat dari tanaman hortikultura ini, pertanian secara umum bahwa dia mudah rusak. Mudah rusak. Sehingga kalau misalkan kita kirim ke luar negeri atau ke luar kota pun, itu perlu pengemasan yang bagus, sehingga akan juga meningkatkan biaya ya. Kalau mau misalkan ke luar negeri misalkan, kita harus perlu pendingin yang bagus, sehingga produk kita itu tetap segar sampai pada konsumennya. Itu menjadi problem pemasaran dari hasil-hasil pertanian, khususnya hortikultura, Mbak. Itu dua itu bisa kita pecahkan, sebenarnya pemasaran dari hasil hortikultura ini bisa terjawab. Kami di Dinas Pertanian, mungkin Mbak Tata, Pak Pipi juga pernah dengar, kami ada aplikasi dulu. Ada aplikasi namanya aplikasi Cibejajau. Cibejajau itu adalah untuk jual beli para petani Sumatera Selatan untuk menjualkan hasil produk pertaniannya, terutama yang hortikultura. Hortikultura dan tanaman pangan maksud kami. Itu sudah berjalan hampir 2 tahun. Di tahun terakhir 2024 akhir kemarin, kami harus memperbaiki
terhadap aplikasi tersebut. Karena memang untuk pengembangan aplikasi ini kita agak sulitan, Mbak. Kita Iya. selalu kalah, Bu, dengan para swasta Mhm. yang sudah menditnya sudah bagus ya. Dan tapi kita tidak berhenti untuk perbaikan terhadap aplikasi yang bisa digunakan oleh para petani untuk penjualan. Kemarin di 2 tahun 2022-2023 itu tercatat di aplikasi kami itu lebih dari 4 miliar terjadi transaksi. Tetapi kebanyakan itu jagung, Mbak. Jagung ya. Jagung sudah itu hasil olahan, misalkan bawang goreng. Iya. Itu yang terjadi. Karena kalau misalkan buah-buahan dan sayur-sayuran ini sangat berisiko sekali. Sangat berisiko Oke. sekali untuk masuk ke dalam aplikasi itu. Terjadi transaksi istilahnya kan. Misalkan saja ada kentang dari Muara Enim. Iya. Nah, kalau kentang sih agak bagus ya. Iya. Misalkan cabai atau kol dari Muara Enim yang harus dikirim ke Sumatera Selatan misalnya, ke Palembang. Itu juga akan terpengaruh terhadap kualitasnya sampai ke Palembang. Dan aplikasi itu kami dedikasikan untuk petani Sumatera Selatan untuk jual beli. Tapi kami tutup untuk para petani di luar Sumatera Selatan. Jadi petani di luar Sumatera Selatan pada saat itu tidak bisa masuk untuk jual beli. Untuk jual. Oh, oke. Beli bisa. Kalau beli bisa. Dan di aplikasi itu kita ada mitra yang kita undang, di antara Pusri, Saprodi, ya misalkan alat mesin pertanian juga dapat masuk ke dalam aplikasi itu. Dan saat ini masih perbaikan, kami perbaiki aplikasinya sehingga nanti harapan kami kalau sudah bagus kembali bisa kami gunakan kembali. Oke. Itu, Mbak. Baik. Dan di kami ada untuk pemasaran ini ada pasar tani. Binaan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan ini yang kalau di dinas ini di kantor kami di Tendian di samping kantor gubernur ini buka hari Rabu dan hari Jumat. Hari ini lagi buka nih. Rabu dan Jumat tani. ya. Rabu dan Jumat untuk pasar tani di binaan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan. Itu adalah hasil para petani yang ada di Palembang ini yang membentuk kelompok pasar tani untuk menjualkan produknya. Kelompok pasar tani kami ini bukan terbatas hanya di dinas kami saja, tapi di beberapa kesempatan di pameran, di kegiatan pemasaran dan sebagainya, misalkan di OPM, Operasi Pasar Murah, mereka kami tugaskan untuk ikut di dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Nongkrong di sana jadi ya, Pak? Ya, ikut nongkrong di sana. Oke, terima kasih Pak Darwan. Nah, Pak Fikri, jadi ini kan bisa dibilang modernisasi pertanian digitalisasi dan mekanisasinya itu ya. Berarti dampak modernisasi pertanian seperti digitalisasi dan lain-lain ini terhadap petani di Sumsel ini bisa dibilang petani-petani kita ini juga sudah siap beradaptasi begitu, Pak? Siap. Oke, jadi dampak yang sangat terasa tuh apa nantinya, Pak? Ya tentunya ketika banyak pendigitalisasi dalam tadi yang disampaikan Pak Darwan itu digitalisasi dalam pemasaran kan. Nah, jadi dengan aplikasi yang mudah-mudahan aplikasinya selalu ada maintenance. Jadi ketika ada hambatan, nah jadi itu bisa langsung diberikan bagaimana solusi dari permasalahannya. Ya karena memang seperti aplikasi tadi, nah aplikasi itu kan apalagi aplikasi binaan masyarakat lokal, tentu kalau dibandingkan dengan dari swasta tentu kalah. Nah, jadi bagaimana pemerintah bisa memperbaiki dari mungkin itu merupakan salah satu inisiatif dari pemerintah. Nah, jadi dengan digitalisasi tadi, nah ketika produk yang dijajakan itu tidak hanya
produk-produk yang perishable food ataupun produk yang panen Iya. langsung dijualkan, mungkin nanti perlu perbanyak lagi variasinya, apakah itu Jual ada bibit beberapa gitu, Pak. jual bibit dan juga hasil-hasil pertanian yang sudah dikemas, yang sudah diproses. Nah, Iya. sehingga aplikasi itu bisa semakin ramai dan nanti tentu banyak kelompok-kelompok tani yang ada di Sumatera Selatan. Nah, bisa nanti dengan peran penyuluh itu dikasih tahu kalau di Sumatera Selatan ada aplikasi ini, ayo kita ramaikan dengan menjual produk-produk turunannya. Iya. Nah, misalkan ada keripik pisang, apalagi keripik kopi kemarin Iya. saya beli yang dari Pagar Alam dan lain sebagainya. Nah, tentu dengan penjualan yang terdigitalisasi sehingga ya memang ada plus minus. Apakah nanti dia toko-toko offline yang ada di daerah-daerah itu bisa kalah saing, tapi tentunya bukan kita ke sana, tapi apa yang dihasilkan oleh petani dengan modernisasi, digitalisasi ini bisa terserap semuanya Dengan cepat begitu ya, dengan Pak, ya? cepat dan tuntas, dan tidak ada lagi yang dibuang karena memang di Indonesia ini banyak hasil panen yang terbuang percuma karena tidak laku, harga jatuh, sehingga ya ini yang menjadi problem kita sekarang. Nah, dengan digitalisasi pemasaran yang bagus dan tata kelola yang baik, sehingga semuanya bisa dikeluarkan dan dihabiskan dari petani itu sendiri. Balik lagi tidak mubazir lagi gitu ya, Yes, Pak ya. ya. Oke. Berarti ini kan juga program-program gitu ya. Berarti program-program seperti ini kayak subsidi pupuk, kartu tani, dan pelatihan-pelatihan digital ini atau aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat ini berarti cukup efektif begitu ya untuk membantu para petani kita ini ya. Ya, kalau seperti pelatihan-pelatihan seperti itu, banyak pelatihan, tapi bagaimana? Apakah pelatihan tadi bisa diadopsi dengan baik? Iya. Nah, ketika kita ngomong efektif atau tidak, apakah setelah melakukan pelatihan tadi Outputnya terlihat gitu outputnya ya. terlihat? Apakah petani ataupun pengusaha UMKM yang sudah dibina dari pelatihan tadi, apakah tidak stuck di pelatihan saja? Apakah memang selalu dibina 6 bulan, 1 tahun, sehingga yang petani-petani ataupun pengusaha UMKM yang diinkubasi ini bisa punya produk sendiri dan tidak putus di 1 tahun, 2 tahun. Ini bisa berkelanjutan dan bisa memutar roda ekonomi dengan sumber daya yang ada di desa seperti itu. Tadi kan Pak Darwan juga sempat menyebutkan bahwa ada mitra-mitra begitu ya, apalagi di aplikasinya itu juga membawa mitra-mitra. Nah, kalau menurut Anda sendiri bagaimana sih sebenarnya peran-peran kemitraan antara petani dan pelaku usaha ini dalam menjaga rantai pasok pangan di wilayah kita ini? Ya, tentu kalau mitra, kalau di aplikasi tadi ya, nah memang semakin banyak mitra semakin baik. Oke. Nah, tetapi nanti dilihat lagi apakah mitra itu lebih banyaklah mengambil keuntungan atau memberikan lebih banyak keuntungan ke petaninya. Oke. Nah, itu mungkin bisa diawasi, bisa dibina, sehingga yang untung bukan malah mitranya, tetapi penyuplai yang dari petani tadi, itu seperti itu. Oke, baik. Oke, kita lanjutkan kembali walaupun masih bersisa beberapa menit ke depan ya, Pak Fikri dan juga Pak Darwan ya. Tapi saya mau menyapa dulu nih, ada pendengar dan juga penonton kita yang ada di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Ini banyak banget Pak fansnya Pak Darwan di sini. Oke, ada Ferry, mantap Pak Darwan, Sumsel maju untuk semua. Ada Dian juga. Saya ikut menyimak dari Oku Selatan, BPP Sungai Are ya. Ada Fen juga, mantap menyala Sumsel. Ada Frayudi, Banding Agung, Oku Selatan, menyala Pak Kabit. Ada Pak Nasrullah juga, menyala terus Oku Selatan. Kisam Tinggi hadir. Wah, ini buzzernya Pak Darwan semua ini. Banyak fansnya, Pak. Iya, banyak fansnya Pak Darwan ya. Nah, kita lanjutkan kembali nih ya perbincangan kita pendengar ya. Jadi Pak Darwan, kalau kita berbicara soal seberapa, maksudnya gini, penyuluhan hortikultura ini mana sih Pak yang paling efektif memang untuk meningkatkan kapasitas petaninya gitu ya? Apakah penyuluhan lapangan langsung atau kan sekarang udah mulai digital online ya, tidak dipungkiri ya, daring-daring ya, atau memang kemitraan langsung dengan pihak swasta? Yang mana nih Pak kalau untuk di Sumsel? Jadi Mbak, di Sumatera Selatan ini
selain kita ada bantuan benih, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, alhamdulillah perhatian dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, terutama Pak Gubernur Haji Herman Deru, itu mengangkat penyuluh pertanian yang ada di Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan, yang ada di Dinas Ketahanan Pangan maupun Perkebunan, itu hampir 2.000 menggunakan APBD Sumatera Selatan. Dan ini hanya ada di Sumatera Selatan, se-Indonesia, yang menggunakan APBD untuk mengangkat para penyuluh di provinsinya masing-masing. Kita sangat bersyukur karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 bahwa perintah undang-undang itu adalah satu desa satu penyuluh. Itulah juga yang mendasari Pak Gubernur, Pak Herman Deru untuk mengangkat para penyuluh di Sumatera Selatan. Sehingga pelayanan terhadap para petani itu dapat dilayani oleh satu orang untuk satu desanya. Sehingga para penyuluh ini wajib untuk mengetahui jumlah petani, jumlah kelompok tani yang ada di wilayahnya masing-masing, sesuai desa binaannya masing-masing, sehingga kontrol terhadap para petani ini dapat melekat dan diawasi oleh para penyuluh. Terhadap pelatihan yang seperti kata Pak Tata sampaikan tadi, kita sudah banyak melatih para penyuluh. Bahkan kita sudah sertifikasi para penyuluh-penyuluh yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini, dan banyak juga yang sudah melakukan sertifikasi sendiri terhadap penyuluh-penyuluhnya masing-masing di kabupaten masing-masing. Di para penyuluh ini setelah diadakan pelatihan, pendidikan, maka mereka dilepas ke wilayah binaan masing-masing. Dan juga kami selain ada pelatihan, juga ada sosialisasi secara terus-menerus untuk kegiatan-kegiatan program-program pusat misalkan. Program pusat ataupun program provinsi, unggulan provinsi, unggulan pusat. Kita adakan kegiatan ini langsung misalkan melaksanakan penyampaian sosialisasi Zoom maupun langsung ke Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan. Bagaimana untuk melakukan kegiatan itu? Bagaimana kita menyampaikan kepada sasaran kita, kepada para petani kita. Apa target kita yang akan kita capai terhadap program-program baru misalkan terhadap para petani kita. Hingga itu pelatihan-pelatihan terhadap para penyuluh kami rasa sudah cukup, karena juga para penyuluh ini bisa belajar langsung dan ke YouTube misalnya kan. Sekarang ini sudah banyak sekali sarana media, ya Pak ya, media untuk belajar. Media untuk belajar para penyuluh. Dan memang para penyuluh ini dituntut oleh para petani itu mengetahui segala ilmu, Mbak. Mengetahui segala ilmu, baik itu masalah pupuk, sama penyakit, kan, budidaya, pemasaran, permodalan. Sehingga tugas dari penyuluh ini adalah, kalau dulu sebutannya adalah Menteri Tani. Jadi membahasi para petani yang ada wilayah binaannya masing-masing, apapun kebutuhan para petani, penyuluh wajib untuk memfasilitasi, karena memang itu adalah tupoksi dari para penyuluh. Terhadap petani, kita pendampingan oleh penyuluh ini, pengarahan para petani ini oleh para penyuluh sesuai dengan wilayah binaannya masing-masing. Kalau pelatihan-pelatihan sering kita juga ikutkan para petani ini terhadap program-program kegiatan, Mbak, yang harus kita sukseskan. Seperti tadi misalkan cetak sawah, dulu ada kegiatan
perbaikan eh, irigasi, mungkin kegiatan SIMUP, PDMEP itu kita libatkan untuk berlatih dulu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Biasanya seperti itu Pak untuk kegiatan-kegiatan pelatihan terhadap para petani. Karena Oke. pernah lepas kok para petani ini kalau misalkan ada kegiatan ataupun program pasti kita sosialisasikan dulu, bahkan kita latih dulu. Iya. Bahkan kalau kegiatan itu memang sangat vital, kita akan adakan uh, training of trainer dulu terhadap para penyuluh kan. Iya. Baru diadakan training of farmer petani di lapangan. Oke. Mungkin itu Mbak. Baik. Tata. Oke, baiklah. Nah, saya ke Pak Fikir lagi nih ya. Jadi kalau menurut Anda sendiri Pak ya, bentuk dukungan ekonomi yang paling dibutuhkan lah ya oleh petani kita saat ini itu apa nih Pak? Apakah melulu akses pembiayaan atau pelatihan atau gimana? Menurut saya lebih ke pelatihan yang didampingi oleh penyuluh, Iya. oleh pengusaha yang memang bergelut di bidangnya, sehingga ya kalau selalu dikasihkan modal, Iya. baik modal usaha, kur ataupun alat-alat pertanian, itu hanya mentok di produksi. Nah, tapi ketika pola pikir yang dilatih, maka dengan pelatihan yang ada, tentu di pelatihan nanti ketemu dengan banyak komunitas. Nah, di komunitas itulah mereka bisa mengembangkan dirinya. Potensi yang ada bisa dikembangkan dengan komunitas yang baik, sehingga nanti ada diskusi-diskusi lebih lanjut, sehingga mereka bisa mengembangkan produk-produk yang lebih baik dan menjangkau pasar yang lebih strategis lagi. Oke. Nah, ini kalau kita berbicara soal fenomena anak muda Ya. muda sendiri begitu ya, Pak Fikir ya. Anak muda, apakah Anda melihat adanya potensi besar dari generasi muda Sumsel ini untuk terjun langsung ke sektor pertanian begitu? Ya, menurut saya banyak-banyak anak muda yang ada di Sumsel ini khususnya itu memang ketika dijangkau oleh pertanian dengan teknologi yang ada, anak-anak muda ini punya potensi yang besar. Kenapa? Dengan adanya mungkin berapa tahun lagi bonus demografi. Nah, dengan adanya motivasi, Iya. adanya potensi dari anak muda untuk mengembangkan pertanian yang ada, itulah yang akan menjadi kekuatan besar kita di masa yang akan mendatang. Karena ya mohon maaf, orang-orang petani sekarang itu kan usianya 50 ke atas. Iya, iya. Nah, siapa lagi yang akan berpotensi menggantikannya? Nah, disitulah peran kita, misalkan dari sekolah itu perlu diedukasikan, perlu kasih tahu kalau menjadi petani itu bukan kotor-kotoran. Menjadi petani itu sekarang kita mau melakukan pemupukan, ada drone. Iya, iya. Kemudian ada hidroponik, Iya. kalau untuk estetika dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan banyaknya teknologi, dengan banyaknya sarana internet, tentu banyak inovasi-inovasi yang akan dilakukan dan dikembangkan oleh anak-anak muda. Nah, sehingga dengan edukasi dari masa dini, Iya. itu bisa menggugah selera dari para anak muda untuk berkecimpung, ya tidak hanya mau jadi PNS, tidak hanya mau jadi polisi, TNI, tapi petani itu merupakan pilihan pekerjaan yang tepat untuk masa sekarang dan mendatang, seperti itu. Oke, baiklah kalau begitu ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 waktu Iya, Indonesia iya. Barat. Tanpa berasa ini kedua narasumber, terima kasih banyak ya sudah bersama RRI Pro 1. Saya juga mohon maaf sekali ya untuk yang via YouTube tidak bisa dibacakan satu persatu. Ini ramai sekali, terima kasih untuk partisipasinya. Kebanyakan nih dari Oku Selatan nih Pak. Waduh. Terima kasih banyak sudah bergabung. Kita harus akhiri perbincangan kita di pagi hari ini. Dr. Darwan Agus SPMM, Kabid Pengolahan Pemasaran Hasil dan Penyuluhan Pertanian atau PPHPP, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Darwan waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang pagi hari ini. Terima kasih Bu Tata kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan dan menyapa para petani Sumatera Selatan. Terima kasih Bu Tata. Iya, terima kasih juga Pak Muhammad Fikri Hijami MSc, pengamat ekonomi dan bisnis Islam ya dari UIN Raden Fatah Palembang.
Ya, Terima terima kasih kasih. atas kesempatannya. Terima kasih juga pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung bersama kami. Jadi di momentum Hari Tani Nasional ini kita memang diingatkan kembali bahwa petani itu bukan sekadar profesi tapi pilar penting ya yang menopang kehidupan bangsa. Dari sawah, ladang hingga kebun hortikultura, mereka lah yang memastikan pangan tersedia di meja makan kita setiap hari. Tapi tantangan petani hari ini semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, harga pasar yang fluktuatif hingga keterbatasan akses terhadap teknologi dan juga pasar. Karena itulah penguatan peran petani bukan hanya tugas sektor pertanian semata, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, hingga konsumen itu sendiri. Nah, dengan dukungan kebijakan yang berpihak, sistem pemasaran yang adil, akses terhadap teknologi dan penyuluhan yang merata, serta penguatan kapasitas petani lokal, Sumsel dan Indonesia pada umumnya itu bisa mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh dan berkelanjutan. Jadi mari jadikan Hari Tani Nasional ini bukan sekedar peringatan seremonial, tetapi momentum nyata untuk menyejahterakan petani dan memastikan masa depan pangan negeri ini tetap terjaga. Terima kasih sekali lagi kedua narasumber, Pak Darwan. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Afriki, terima kasih. Pak Tata, Pak Bekri, terima kasih. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Afriki, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui telepon dan juga WhatsApp serta juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Kami masih akan terus melanjutkan kebersamaan kita di Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.